Shin Tae-yong lagi-lagi jadi sasaran. Setiap ingin berkembang, pasti selalu aja ada yang ingin menjegal, entah ikut campur tangan dari pemerintah atau dari banyak oknum yang ingin menjatuhkan timnas Indonesia. Di tengah upayanya membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, kini muncul suara-suara buzzer yang mendesak STY out hanya akibat gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Lebih parahnya, serangan ini begitu masif. Komentar-komentar tajam menyebar di berbagai platform, seolah-olah kegagalan adalah alasan cukup untuk menghapus segala kontribusi besar STY. Gitu. Tapi di saat yang sama, Arab Saudi yang baru saja mengganti pelatih justru terpuruk. Arab Saudi kembali mengalami kekalahan lawan Bahrain pada saat Piala Teluk. Bahkan selama pergantian pelatih, Arab Saudi belum sama sekali meraih kemenangan. Kekalahan mereka dari Bahrain jadi bukti nyata mengganti pelatih di tengah jalan bukan solusi yang terbaik. Nah, menariknya, media Arab juga ikut mulai buka suara. Mereka seakan memberikan sindiran halus untuk belajarlah dari pengalaman kami. Jangan sampai salah langkah. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas selengkapnya di video ini. Oke. Halo Timnas Lover, kita lanjut lagi loh membahas tentang Timnas Indonesia kita. Kali ini banyak sekali suara-suara sumbang yang ingin memecah belah antara pelatih Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia, karena buzzer-buzzer ini memprovokasi untuk memecat Shin Tae-yong lur, yang telah begitu banyak berjasa untuk Timnas Indonesia. Hanya karena kalah di Piala AFF, mereka ingin Shin Tae-yong dipecat dan menggantinya. Gimana berita terlanjurnya? Langsung yuk kita cek video sama-sama. Cek it out. Sudah banyak pencapaian luar biasa yang diraih oleh Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong sepanjang tahun ini. Mulai dari lolos Piala Asia tahun 2024 jalur kualifikasi, masuk 16 besar ASEAN Cup 2024, lolos Piala Asia U19 2023 jalur kualifikasi, lolos Piala Asia U23 2024 jalur kualifikasi, semifinal ASEAN Cup 2023, mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027, dan untuk pertama kalinya berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun jika dibandingkan dengan performa di AFF, memang terlihat penurunan capaian Shin Tae-yong. Mulai dari AFF 2020, STY berhasil membawa Indonesia ke final. Di AFF 2022, hanya sampai semifinal. Dan di AFF 2024 gagal lolos dari fase grup. Meskipun demikian, ada faktor lain yang perlu diperhatikan. Rata-rata usia skuad Garuda yang dibawa oleh timnas ke AFF dari tahun juga mengalami penurunan. Iya, benar. Pada AFF 2020, rata-rata skuad timnas berumur 27 tahun. Pada AFF 2022, rata-rata skuad timnas yang dibawa berumur 25 tahun. Dan pada AFF kali ini, skuad yang dibawa timnas rata-rata berumur 20 muda tahun. ya. Jadi bisa kita lihat, memang semakin muda skuad yang kita bawa, akan semakin rendah pula capaian yang didapat. Tapi bukankah tujuan awal dari turnamen ini adalah regenerasi pemain dan untuk mempersiapkan SEA Games di tahun depan? Nampaknya semua prestasi dan pencapaian yang Coach Shin raih seperti tidak berarti apa-apa di mata orang-orang yang memang benci terhadap STY. Baru-baru ini, gerakan tagar #STYOut dan #STY tanpa diaspora 0 mulai muncul dan masif di berbagai media sosial. Namun sepertinya ini adalah suatu gerakan buzzer. Pasalnya beredar pula ajakan-ajakan untuk membuat komentar STY out dengan iming-iming imbalan upah. Hati-hati aja kalau ada yang diajak ini, soalnya ini orang udah terbukti nipu. Kasian nih orang-orang yang mau jadi buzzer malah ketipu nggak jadi cair. Tapi ada yang menarik, di mana kelihatan banget jika mereka nggak ngerti bola. Lihat aja briefnya mereka bagikan. Di situ tertulis STY dianggap tidak kompeten selama 8 tahun. Padahal STY bersama Timnas Indonesia belum ada 8 tahun. STY baru bergabung Timnas Indonesia akhir tahun 2019 atau memulai karirnya di Januari 2020. Artinya STY baru 4 tahun bersama Timnas ya bro, bukan 8 tahun. Jauh kalau typo mah. Iya lur ya, jangan kita terhasut oleh buzzer-buzzer yang nggak bertanggung jawab lur ya. Kita harus tetap berterima kasih kepada STY ini lur. Karena Shin Tae-yong sendiri sudah merubah banyak juga lur ya, dari wajah persepak bola Indonesia yang dulu terpuruk sekarang mulai meningkat. Walaupun tidak masuk semifinal atau final di Piala AFF, memang itu bukanlah target loh. Dari awal STY dan PSSI sudah mengatakan kalau AFF ini cuma ajang untuk mencari bakat muda terbaru untuk Indonesia lur ya, bukan untuk fokus, karena kita memang lagi fokus di Piala Dunia 2026 nanti.
Apalagi sudah sebentar lagi akan melakukan Piala Dunia, sudah selangkah lagi kita akan memasuki Piala Dunia lur ya. Makanya STY dan juga PSSI tidak terlalu fokus dalam Piala AFF ini. Jadi janganlah kita terhasut oleh buzzer-buzzer yang nggak bertanggung jawab, yang ingin sekali STY dikeluarkan dari timnas atau kepemimpinan di sepak bola Indonesia lur ya. Karena sudah banyak sekali dan terbukti jasa STY merubah banyak sekali wajah sepak bola kita di dunia. Kita lanjut. Ya, di era Iwan Bule, STY bisa bawa Indonesia ke Piala Asia jalur kualifikasi dengan pemain diaspora yang tidak semasif sekarang. Jadi keliru kalau para buzzer menyuarakan STY tanpa diaspora nol. Apalah dengan minim taktik, minim strategi, dan sebagainya. Padahal selama mentas di Asia, inti dari semuanya adalah target. Dan STY bisa penuhi semua target hingga kontraknya diperpanjang sampai 2027. Tapi kenapa di turnamen yang katanya bukan prioritas, yang liganya masih berjalan berakibat sulit milih pemain, yang akhirnya diputuskan bersama memainkan timnas U22, lalu diributkan. Entah kenapa gagal di AFF malah jadi STY yang disalahkan. Padahal kalau nggak suka tinggal disampaikan, bukan malah order buzzer. Sampah banget, jadi nggak sehat. Sepertinya kita harus belajar dari kasus Arab Saudi. Usai menuai hasil yang kurang maksimal di kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi kembali menunjuk Hervé Renard menggantikan Roberto Mancini. Tapi apakah ini menjadi langkah yang baik untuk membangun kembali timnas Arab Saudi? Kenyataannya tidak. Justru setelah kedatangan pelatih barunya, Hervé Renard era kedua, Arab Saudi kembali mengalami kekalahan lawan Bahrain di Piala Teluk, setara turnamen Piala ASEAN khusus negara-negara Arab di Teluk Persia. Kekalahan ini menambah kegagalan Arab Saudi dalam 5 pertandingan terakhir yang tidak pernah meraih kemenangan. Bahkan media Arab pun juga mempertanyakan keputusan penggantian pelatih tersebut. Salah satunya winwin.com yang menyoroti pergantian pelatih tersebut. Pasalnya, Renard belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan pertamanya. Setelah hasil imbang tanpa gol melawan Australia, Saudi kalah 0-2 dari Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Diikuti kekalahan dari Bahrain ini. Media tersebut menyebutkan bahwa mengganti pelatih bukan solusi instan, melainkan mengganti pelatih dapat menyebabkan harusnya beradaptasi kembali dari nol dalam strategi bertahan, kemampuan melakukan tekanan, dan efektivitas permainan. Inilah yang terjadi pada Arab Saudi sekarang. Media Zaha juga menyoroti makin menurunnya performa Arab Saudi setelah penggantian pelatih di tengah jalan. Kita harus belajar dari Arab Saudi lur ya. Mengganti pelatih di tengah jalan itu membuat kita dari nol lagi, harus belajar dari nol lagi dan juga mulai mempersatukan diri dan juga mengerti akan arahan pelatih baru itu sangat tidak mudah lur ya. Nggak seperti Sintayong yang sudah berjalan cukup lama di timnas Indonesia, mungkin para pemain pun sudah paham apa yang diarahkan oleh Sintayong lur ya. Apalagi kali ini kita udah mau masuki fase Piala Dunia ke 2026 nanti loh. Jadi kalau misalnya harus dimulai dari nol lagi itu sangat merugi sekali loh ya. Kita lanjut. Oke. Dari sini media Arab secara tak langsung sudah memberikan kita pelajaran bahwa mengganti pelatih tidak sepenuhnya akan berhasil. Apalagi ini adalah turnamen AFF yang notabene bukanlah prioritas. Tujuan awalnya juga sudah jelas untuk regenerasi, pemainnya berbeda dengan pemain senior. Sangat tidak logis apabila kita berkaca ketorehan STY selama 2024 ini. Lalu minta STY dipecat begitu saja dengan alasan timnas gagal di AFF. Stay with STY. Oke lur ya, pokoknya kita dukung terus STY. Jangan mengikuti buzzer-buzzer yang nggak bertanggung jawab lur ya, yang ingin sekali STY keluar dari timnas Indonesia, karena memang mereka melihat keberhasilan STY memimpin timnas Indonesia. Mereka sepertinya sirik atau kayak gimana ya. Kita harus tetap dukung STY yang telah merubah wajah persepak bolaan Indonesia di kancah sepak bola dunia lur ya. Mungkin kali ini memang masih menjadi sorotan sepak bola Indonesia yang sangat cepat merubah lur ya, cara taktik permainannya dan juga cara kombinasi permainannya, memainkan pemain-pemain keturunan. Dan itulah ide gila dari STY yang banyak sekali ditiru oleh tim-tim di Asia lur ya.
karena memang itu ide yang berhasil dimainkan oleh STY. Tapi kenapa sekarang banyak sekali tanda nada sumbang yang ingin STY berhenti? Itu kan kalau nggak buzzer setan kan Lur ya. Oke Lur, gimana pendapat kalian tentang video kali ini? Boleh tulis di kolom komentar. Sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.